Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di channel kami. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk di kesempatan ini ya saya akan sedikit menjelaskan tentang ciri-ciri ya daraan calon indukan big atau daraan istilah calon indukan super. Jadi ini udah kelihatan nih, ada 2 ekor ini daraan calon indukan super lah atau jumbo. Nah ini 2 daraan calon indukan super kelas A lah. Untuk ciri-ciri ya istilahnya betina calon indukan super atau calon kelas A lah. Biasanya ya untuk postur tubuh ya jadi tulang-tulangnya itu besar ya, kelihatan dari kakinya, biasanya kakinya itu besar-besar lah. Seperti betina-betina ini ya untuk posturnya ini cukup bagus. Nah tulang-tulangnya nih kelihatan, kaki depannya ya sama belakangnya kan besar-besar. Kemudian ya untuk postur badannya ya atau punggungnya, biasanya untuk punggungnya itu yang bagus ya, yang lurus. Jadi si punggung itu lurus nih. Jadi rata lah, dari depan ke belakang itu rata. Itu indukan yang bagus. Ya kemudian ya untuk perut ya itu kalau calon indukan yang bagus ya biasanya untuk perutnya agak besar ke bawah ya, enggak lurus perut itu ya. Jadi untuk perutnya ya lamun cek orang Sunda mah ngancahnya perutnya itu, jadi agak lebar. Itu biasanya bisa menurunkan ya anakan ya lebih dari 1 biasanya yang perutnya ngancah nih. Jadi seperti domba ini nih. Jadi si perut itu agak lebar ya, agak lebar ke bawah. Jadi seperti itu, tidak lurus, tidak langsing lah perutnya. Kadang ada domba yang perut itu lurus ya. Jadi kelihatan langsing banget, jangkis lah mencek bahasa gaul mah biasanya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk bulu ya, untuk bulunya kalau istilahnya domba galur murni kan khas untuk domba Garut galur murni, untuk bulu itu sutra. Jadi ada bulu halusnya ya. Jadi kelihatan ya bulu itu halus. Nah ini cuma dombanya ini udah agak gimbal sedikit ya, karena tidak sempat kita memandikannya dan mencukurnya ya, belum sempat. Jadi ini bulunya agak gimbal sedikit lah nih, cuma ini bulunya bulu sutra nih kelihatan. Nah itu kelihatan bulunya bulu sutra. Dan apabila dilihat dari muka ya, muka itu agak besar. Biasanya untuk domba Garut yang calon indukan kelas A biasanya muka itu besar lah. Nih agak lamun cek sunamun ada rada benguk cenah huluna. Kemudian ya untuk ciri yang selanjutnya ya untuk domba Garut galur murni khas itu bertanduk. Jadi seperti ini ya, tanduknya ya sebesar jempol jari ya, biasanya sebesar jempol jari, dan pangkalnya agak gede lah. Biasanya kan ada yang tipis banget ya. Ya kalau bisa mah ya untuk tanduknya yang agak besar sedikit carinya ya. Jadi untuk indukan-indukan seperti itu biasanya ya menurunkan tanduk ke anakannya juga bagus, biasanya seperti itu. Jadi untuk domba Garut galur murni ya itu sangat khas. Jadi kepala itu bertanduk walaupun betina, walaupun tanduknya enggak besar. Nah jadi seperti domba-domba ini nih. Jadi ya istilahnya kalau dipandang itu lebih enak dipandang lah istilahnya kalau yang bertanduk. Jadi
istilahnya kan kalau di kampung-kampung ya daerah kami jarang sekali yang miara domba Garut galur murni. Jadi kalau lihat ya istilahnya indukan-indukan yang bertanduk kan dia itu, wah ini mah istilahnya domba Garut asli katanya. Jadi dia juga bisa membedakan ya dari istilah dari mukanya juga ya apabila si domba tersebut bertanduk. Karena untuk domba Garut galur murni juga ya ada juga yang tidak bertanduk untuk indukannya ya. Jadi seperti itu. Cuma ya sebenarnya untuk indukan yang penting ya bisa menurunkan anakan yang bagus lah intinya. Ya sebenarnya sih masalah bertanduk sama enggaknya tidak masalah. Jadi seperti itu. Kemudian ya yang selanjutnya ya jadi kalau dilihat dari postur tubuh ya jadi si indukan tersebut ya istilahnya tinggi lah, untuk badannya tinggi dan juga ke belakangnya agak panjang. Jadi si indukan tersebut ya istilahnya tinggi besar lah intinya seperti itu, dan itu biasanya bisa menurunkan ya keturunan yang seperti indukannya ke depannya, jadi seperti itu. Ya sebenarnya sih kadang ada juga ya indukan yang tidak besar ya istilahnya bukan kelas A cuma bisa menurunkan ya keturunan yang bagus, itu juga ada juga ya. Kata sebagian orang mah ada yang berprinsip ya untuk indukan tidak harus besar katanya, yang penting bisa menurunkan keturunan yang bagus. Kadang ya ada istilahnya indukan cetak katanya ya itu. Jadi si indukan tersebut bisa menyetak ke jantan, jadi istilahnya kalau beranak itu menurunkan ya dari jantannya, jadi seperti itu ya indukan cetak katanya. Jadi seperti itu ya, sebenarnya sih ya lebih bagus ya indukan itu besar tinggi ya, dan juga menurunkan keturunan bagus, itu mah lebih bagus lagi lah intinya. Ya kita itu kalau di kandang itu enak ya kita melihatnya. Jadi seperti itu. Jadi cek bahasa peternak mah cenah. Jadi enak dipandang, betah di kandang cenah. Jadi seperti itu. Jadi untuk domba-domba peliharaan kita ya kalau bisa mah domba-domba yang cukup bagus-bagus. Jadi kita itu merawatnya itu seneng lah lihatnya. Kalau domba di kandang kita bagus-bagus ya seperti itu. Kemudian ya untuk yang selanjutnya ya untuk ciri-ciri calon indukan yang super atau istilah calon indukan yang ideal lah untuk breedingan ya. Untuk postur tubuh ya, untuk postur tubuh, untuk badannya lah. Jadi tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Jadi sebenarnya untuk indukan ya idealnya ya untuk badannya yang sedang-sedang saja lah seperti itu. Kadang ya terlalu gemuk, takutnya si domba itu bisa menyebabkan istilahnya kemandulan atau majir. Dan terlalu kurus ya itu juga terkadang si dombanya susah juga dikawinin ya, kadang menyebabkan kemandulan ya karena si dombanya kekurangan nutrisi. Dan biasanya yang terlalu kurus ya walaupun bisa hamil biasanya nantinya pasokan air susunya itu kurang bagus biasanya seperti itu. Jadi pasokan air susunya itu sedikit, jadi menyebabkan anakannya itu kurang bagus ya. Tetap yang bagus ya yang ideal lah untuk indukan-indukan jangan terlalu gemuk banget. Nah, jadi seperti itu, dan juga jangan terlalu kurus. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan ya.
Ya mudah-mudahan itu bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, ya khususnya para peternak-peternak pemula lah. Jelas untuk para peternak pemula atau yang mau memulai beternak harus bisa membedakan antara istilah calon indukan yang bagus dengan yang enggak, biar beternaknya itu bisa maju jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.